Aku tidak pernah menyangka bahwa rumah yang dulu terasa paling aman justru menjadi tempat di mana hatiku mulai goyah. Namaku Alia, usia 24 tahun. Sejak lulus kuliah, aku tinggal bersama kakakku, Rina, dan suaminya, Arman. Rumah mereka sederhana, hangat, dan selalu dipenuhi tawa. Aku pindah ke sana karena tempat kerjaku lebih dekat dari rumah orang tua kami di kampung. Awalnya, semuanya benar-benar biasa saja. Arman adalah kakak ipar yang baik, terlalu baik mungkin. Ia selalu memastikan aku sudah makan sebelum berangkat kerja. Ia tak pernah lupa menanyakan kabarku sepulang kantor. Bahkan, ketika aku lembur, ia yang menjemputku agar aku tidak pulang sendirian. "Kamu itu adik istriku, sudah tugasku menjagamu," katanya suatu malam saat aku berterima kasih. Kalimat itu sederhana, tapi cara ia mengucapkannya, lembut, tulus, membuat dadaku terasa hangat. Kakakku, Rina, sangat mencintainya. Mereka sudah menikah 5 tahun dan masih terlihat seperti pasangan baru. Setiap pagi, Arman membantu Rina menyiapkan sarapan. Setiap malam, mereka duduk berdua di teras, berbicara pelan sambil tersenyum. Aku sering memerhatikan mereka dari balik jendela, merasa bahagia. Sekaligus, entah kenapa, merasa ada ruang kosong di hatiku. Aku tidak pernah bermaksud merasakan apapun pada Arman, sama sekali tidak. Namun semuanya mulai berubah pada hari ulang tahunku. Hari itu, Rina harus dinas keluar kota selama 3 hari. Aku hanya berdua di rumah dengan Arman. Awalnya aku canggung, tapi Arman bersikap seperti biasa, ramah dan menjaga jarak. Malamnya, ketika aku pulang kerja, lampu rumah dimatikan. Aku panik. Tiba-tiba lampu menyala. "Selamat ulang tahun, Alia." Di meja makan ada kue kecil. Tidak mewah, tidak besar, tapi ada lilin menyala di atasnya. Aku terdiam. "Maaf, cuma begini. Kak Rina pesan supaya aku tidak lupa hari spesialmu," katanya sambil tersenyum. Entah kenapa, saat itu aku tidak melihatnya sebagai kakak iparku. Aku melihatnya sebagai seorang pria yang begitu perhatian. Saat aku meniup lilin, ia menatapku lama. Tatapan yang berbeda. Tatapan yang terlalu dalam untuk sekadar hubungan keluarga. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu yang salah dalam caraku menatapnya kembali. Malam itu, setelah ia masuk ke kamarnya, aku duduk sendirian di ruang makan. Tanganku masih gemetar. "Apa yang sedang kau rasakan, Alia?" bisikku pada diri sendiri. Seharusnya semua tetap baik-baik saja. Seharusnya aku hanya menjadi adik yang tahu batas. Tapi sejak malam ulang tahunku itu, setiap tatapannya mulai terasa berbeda. Dan aku takut. Aku mulai menantikannya. Perasaan itu tumbuh tanpa izin. Setiap pagi aku menunggu suaranya memanggil namaku dari ruang makan. Setiap malam, aku menunggu bunyi pintu garasi saat ia pulang kerja. Aku mulai menghitung langkahnya, menghafal aroma parfumnya, mengingat caranya tersenyum. Aku tahu ini salah. Aku tahu batas itu jelas, tapi hati tidak pernah mau mendengarkan logika. Seminggu setelah ulang tahunku, Rina mendadak jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, tapi dokter menyarankan ia beristirahat total selama beberapa minggu karena kelelahan berat. Tubuhnya benar-benar drop. Sejak saat itu, suasana rumah berubah. Arman terlihat cemas. Ia bolak-balik mengurus obat, memasak bubur, memastikan Rina cukup istirahat. Aku membantu semampuku, menjaga rumah, membersihkan kamar, bahkan menemaninya kontrol ke rumah sakit. Tanpa kusadari, aku dan Arman semakin sering bersama. Suatu malam, Rina sudah tertidur setelah minum obat. Aku duduk di ruang tamu, menatap televisi tanpa benar-benar menonton. Arman keluar dari kamar dengan wajah lelah. "Kamu belum tidur?" tanyanya pelan. Aku mau memastikan Kak Rina nyaman dulu. Ia duduk di sampingku. Tidak terlalu dekat, tapi cukup membuatku sadar akan kehadirannya. "Terima kasih sudah bantu. Aku nggak tahu harus bagaimana kalau sendirian," katanya suatu malam saat aku berterima kasih. Kalimat itu sederhana, tapi cara ia mengucapkannya, lembut, tulus, membuat dadaku terasa hangat.
Kami terdiam beberapa detik, lalu listrik tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap. Aku refleks meraih sesuatu, dan tanganku justru menggenggam tangannya. Hangat, kuat, nyata. Kami sama-sama terdiam. Tidak ada yang menarik tangan lebih dulu. Dalam gelap itu, aku bisa merasakan nafasnya. Dekat sekali. Alia, suaranya pelan, nyaris bergetar. Aku tahu seharusnya aku melepaskan genggaman itu, tapi aku tidak melakukannya. Dan ketika listrik kembali menyala beberapa detik kemudian, kami masih saling menatap. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang kakak ipar dan adik istrinya. Tatapan itu penuh sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sejak malam itu, aku tidak bisa lagi membohongi diri sendiri. Ada yang berubah, dan perubahan itu mulai membahayakan bukan hanya hatiku, tapi juga pernikahan kakakku. Bahaya itu benar-benar terasa nyata ketika 2 hari kemudian Rina memanggilku ke kamarnya dengan wajah yang tak bisa kutebak. "Alia," katanya pelan, "akhir-akhir ini aku merasa ada yang berbeda di rumah ini." Jantungku seperti berhenti berdetak. Ia menatapku lama. "Kamu dan Arman baik-baik saja kan?" Aku menelan ludah. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi bagiku itu seperti ujian yang menentukan segalanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa berdiri di tepi jurang yang sangat dalam. Satu langkah salah saja, semuanya bisa runtuh. Dan aku tahu, jika aku tetap diam dan membiarkan perasaan ini tumbuh, aku sendirilah yang akan mendorong rumah tangga kakakku ke jurang itu. "Alia," suara Rina melembut, tapi matanya menelusup ke dalam pikiranku. Aku memaksakan senyum. "Kami baik-baik saja, Kak. Kakak jangan berpikir macam-macam. Fokus saja untuk sembuh." Ia mengangguk pelan, tapi aku bisa merasakan ia belum sepenuhnya yakin. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di lantai kamar, memeluk lutut, mencoba jujur pada diri sendiri. Aku mencintai Arman, tidak lagi sekadar kagum atau merasa nyaman. Ini cinta, cinta yang datang di waktu dan tempat yang salah. Tapi aku juga mencintai kakakku, dan aku tidak ingin menjadi alasan kehancurannya. Disitulah aku menetapkan satu tujuan. Aku harus pergi dari rumah ini sebelum semuanya terlambat. Aku mulai mencari kos-kosan diam-diam, mengirim lamaran kerja ke kantor cabang di kota lain. Bahkan aku meminta bagian HR di tempat kerjaku untuk kemungkinan mutasi. Setiap langkah terasa seperti menarik duri dari dalam dada. Rintangannya tidak kecil. Pertama, Rina masih sakit. Meninggalkannya sekarang terasa seperti pengkhianatan. Kedua, Arman mulai menyadari jarakku. Aku tak lagi duduk di ruang tamu bersamanya. Aku tak lagi menunggu makan malam. Jika ia berbicara, aku menjawab seperlunya. Suatu sore, ia menghentikanku di dapur. "Kamu kenapa menjauh?" tanyanya pelan. Aku pura-pura sibuk mencuci piring. "Nggak ada apa-apa." "Alia, aku nggak bodoh." Tanganku berhenti bergerak. Ia melanjutkan dengan suara yang lebih berat. "Kamu merasa hal yang sama, kan?" Pertanyaan itu membuat dinding pertahananku runtuh seketika. Aku menatapnya, untuk pertama kalinya tanpa berpura-pura. "Iya," bisikku. "Dan itu sebabnya aku harus pergi." Wajahnya berubah, bukan marah, bukan juga lega, hanya terluka. "Pergi? Aku sudah cari tempat tinggal lain. Aku juga coba mutasi kerja." Hening. "Alia, jangan lari dari perasaan." Aku menggeleng cepat. "Ini bukan soal lari, ini soal menjaga kakakku, soal menjaga diri kita sendiri." Ia menatapku dengan mata yang membuatku hampir goyah lagi. "Kamu pikir aku nggak berjuang?" Suaranya serak. "Setiap hari aku merasa bersalah. Tapi semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin jelas perasaanku." Aku menutup mata. Ini semakin sulit. Beberapa hari kemudian, rintangannya datang lebih berat lagi. Rina mulai sembuh. Dan ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ia melihat bagaimana Arman tanpa sadar mencari keberadaanku di rumah. Ia melihat bagaimana aku gugup ketika Arman masuk ruangan. Dan suatu malam, ketika aku menerima email bahwa pengajuan mutasiku diterima dan aku harus pindah dalam 2 minggu, Rina berdiri di ambang pintu kamarku. "Alia," katanya pelan, "kenapa kamu tiba-tiba mau pindah?" Aku terdiam. Inilah ujian terbesarku. Jika aku jujur, aku bisa menghancurkan hatinya. Jika aku berbohong, aku menghancurkan diriku sendiri.
Dan di luar kamar itu Arman berdiri, menunggu, mendengar. Tujuanku hanya satu, menyelamatkan semuanya. Tapi semakin aku mencoba memperbaiki keadaan, semakin rumit dan menyakitkan semuanya terasa. Aku mulai menyadari sesuatu. Mungkin menjauh bukan solusi. Mungkin ada kebenaran yang harus dihadapi. Tapi apakah aku cukup berani untuk mengatakannya? Dan apakah keluarga kami cukup kuat untuk menanggungnya? Pertanyaan itu menggema di kepalaku saat Rina berdiri di pintu kamarnya, menunggu jawabanku. "Alia, kamu belum jawab," katanya pelan tapi tegas. "Kenapa kamu mau pindah?" Aku melihat Arman di belakangnya. Wajahnya tegang, seolah ia tahu satu kalimat dariku malam ini bisa mengubah segalanya. Aku menarik nafas panjang. "Aku dapat kesempatan mutasi kerja, Kak. Ini bagus untuk karirku." Aku harus keluar dari hidup mereka sepenuhnya. Tanpa kabar, tanpa alamat, tanpa kemungkinan kembali. Aku berdiri perlahan. "Kak," kataku dengan suara yang hampir tak terdengar, "aku akan pergi besok pagi. Tidak perlu khawatir tentang mutasi atau apapun. Aku tidak akan mengganggu hidup kalian lagi." Arman langsung menoleh. "Alia, jangan." Aku menggeleng. Inilah satu-satunya cara. Rina menatapku. Wajahnya campuran antara kecewa, kehilangan, dan sesuatu yang sulit kuterjemahkan. "Kalau kamu pergi," katanya pelan, "apa itu akan menghapus perasaanmu?" Aku terdiam. Tidak, tidak akan pernah. Tapi mungkin jarak akan membuatnya perlahan mati. Aku tersenyum pahit. Setidaknya aku tidak akan terus menyakiti siapapun. Malam itu, aku mengemas koper dengan tangan gemetar. Setiap lipatan pakaian terasa seperti mengubur bagian dari diriku sendiri. Dan saat fajar mulai menyingsing, aku berdiri di depan rumah yang selama ini menjadi tempat ternyaman sekaligus paling menyakitkan dalam hidupku. Aku melangkah keluar, dengan hati yang hancur. Tanpa tahu bahwa keputusan ini justru akan membuka jalan menuju takdir yang sama sekali tak kuduga. Aku benar-benar pergi pagi itu. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada drama besar. Hanya koper kecil, langkah berat, dan air mata yang kutahan agar tidak jatuh di depan mereka. Rina berdiri di ambang pintu, Arman di sampingnya. Untuk pertama kalinya, kami bertiga berdiri dengan jarak yang terasa sangat jauh. "Jaga diri kamu, Kak," kata Rina pelan. Aku mengangguk, suaraku tidak keluar. Aku tidak berani menatap Arman terlalu lama. Jika aku melakukannya, aku tahu kakiku tidak akan sanggup melangkah. Dan aku pergi. Hari-hari pertama di kota baru terasa sunyi. Aku menyewa kamar kecil dekat kantor cabang tempatku dipindahkan. Tidak ada suara tawa Rina, tidak ada aroma kopi buatan Arman di pagi hari. Hanya aku dan perasaan yang tidak ikut pergi. Aku memblokir nomor Arman, bukan karena benci, tapi karena aku lemah. Setiap malam aku berdoa meminta agar perasaan ini perlahan memudar. Aku ingin Rina bahagia, aku ingin Arman kembali menjadi suami yang utuh bagi kakakku. Tapi 2 minggu kemudian, sesuatu yang tak pernah kuduga terjadi. Rina datang menemuiku. Aku terkejut saat melihatnya berdiri di depan kosku. "Kak," ia terlihat lebih sehat, lebih kuat, tapi sorot matanya berbeda. Dewasa dan tenang. "Kita perlu bicara," katanya. Kami duduk di sebuah kafe kecil. Tanganku dingin. "Alia," menana Rina, "setelah kamu pergi, aku dan Arman banyak bicara." Aku menunduk. Ia melanjutkan dengan suara yang tidak lagi bergetar. "Kami sudah lama mencoba bertahan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak lagi utuh." Aku mengangkat wajahku perlahan. Rina tersenyum tipis. "Bukan kamu penyebabnya. Perasaan itu sudah retak sebelum kamu menyadarinya." Dadaku sesak. "Kak, aku tidak pernah ingin." "Aku tahu, dan justru karena aku tahu, aku datang ke sini." Aku menatapnya, tak mengerti. Kami memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Dunia seperti berhenti. "Apa?" "Kami tidak ingin saling menyakiti lebih lama. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Hanya kejujuran." Aku gemetar. "Kak,
Jangan lakukan itu karena aku. Rima tersenyum. Kali ini lebih culus. Aku tidak pernah mengambil keputusan sebesar ini hanya karena seseorang. Aku melakukannya karena itu memang yang terbaik. Hening sejenak. Lalu ia berkata pelan. Dan jika setelah semua ini, kamu dan Arman masih saling memilih, maka pastikan itu karena cinta yang dewasa, bukan karena rasa bersalah. Aku tak mampu menahan tangis. Kak, bagaimana kamu bisa sekuat ini? Ia mengusap air mataku, seperti dulu. Karena aku mencintaimu juga. Sebulan kemudian, semuanya resmi selesai. Tidak ada drama besar, tidak ada pertengkaran panjang. Hanya dua orang dewasa yang memilih jujur pada diri mereka sendiri. Aku masih ragu ketika Arman datang menemuiku. Kami duduk berhadapan. Untuk pertama kalinya, tanpa status yang mengikat kami pada hubungan terlarang. Alia, sekarang aku datang bukan sebagai suami kakakmu. Aku menahan nafas. Aku datang sebagai pria yang mencintaimu, tapi aku tidak akan memaksamu. Jika kamu masih merasa ini salah, aku akan pergi. Aku menatapnya lama. Tidak ada lagi rasa sembunyi-sembunyi. Tidak ada bayangan pengkhianatan. Hanya dua hati yang telah melewati badai. Kali ini, bisikku, aku memilih bukan karena perasaan yang tiba-tiba, tapi karena aku tahu siapa kamu, dan kamu tahu siapa aku. Ia tersenyum, hangat, lega. Dan untuk pertama kalinya, ketika ia menggenggam tanganku, aku tidak merasa bersalah. Beberapa bulan kemudian, dalam sebuah acara sederhana yang dihadiri keluarga terdekat, aku berdiri di sampingnya. Bukan lagi sebagai adik ipar, tapi sebagai istrinya. Aku menatap Rina yang tersenyum di barisan depan. Tatapannya tidak lagi penuh tanya, hanya doa dan keikhlasan. Dan akhirnya, aku tahu, cinta yang lahir dari kesalahan bisa menjadi benar jika diperjuangkan dengan kejujuran dan keberanian menghadapi konsekuensinya. Namun bukan berarti perjalanan itu menjadi mudah setelah aku resmi menjadi istrinya. Hari pertama aku memasuki rumah baru sebagai seorang istri, hatiku tetap bergetar. Rumah itu bukan lagi rumah lama yang penuh rahasia, melainkan tempat baru yang kami pilih bersama. Kota berbeda, lingkungan berbeda, tapi bayangan masa lalu tetap mengikuti. Aku pernah mencintainya dalam diam. Aku pernah merasa bersalah setiap kali menatapnya. Aku pernah pergi untuk menyelamatkan semuanya. Dan aku sekarang berdiri di sampingnya secara sah-sah. Malam pertama setelah pernikahan kami, aku duduk di tepi ranjang menatap rincin di jariku. "Apa kamu masih takut?" Arman bertanya lembut. Aku tersenyum kecil, sedikit. "Takut apa?" "Takut kalau suatu hari kita menyesali ini." Ia duduk di sampingku, tidak terburu-buru, tidak berusaha meyakinkan dengan kata-kata besar. Kita tidak mengambil jalan ini dengan mudah. Kita kehilangan banyak hal untuk sampai di sini. Itu artinya kita tidak akan menganggapnya ringan. Aku memandangnya. Dulu tatapannya membuatku lupa dosa. Sekarang tatapannya mengingatkan aku pada perjalanan panjang yang kami lalui. Kami belajar membangun hubungan dari nol, tanpa bayangan sembunyi-sembunyi, tanpa ketegangan, hanya kejujuran. Yang paling mengharukan adalah hubunganku dengan Rina. Awalnya aku takut ia akan menjauh selamanya. Namun justru ialah yang lebih dulu datang berkunjung beberapa bulan setelah pernikahanku. Ia membawa kue favoritku, seperti dulu. "Kamu bahagia?" tanyanya saat kami duduk berdua. Aku mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Iya kak, tapi aku tidak pernah berhenti merasa bersyukur karena kakak begitu kuat." Ia tersenyum lembut. Hidup bukan tentang siapa yang memiliki siapa, tapi tentang siapa yang benar-benar siap menjalani. Kalimat itu tertanam dalam hatiku. Sejak saat itu, aku belajar satu hal penting. Cinta saja tidak cukup. Kejujuran, keberanian, dan kesiapan menerima akibatnya jauh lebih menentukan. Aku dan Arman tidak lagi membicarakan masa lalu dengan rasa bersalah. Kami membicarakannya sebagai pelajaran. Bahwa perasaan bisa datang tanpa izin, tapi keputusan selalu ada di tangan kita. Dan aku memilih untuk bertanggung jawab atas pilihanku. Namun ada satu hal yang masih tersisa di hatiku. Satu pertanyaan yang sering muncul saat aku menatap langit malam. Apakah aku benar-benar pantas mendapatkan kebahagiaan ini?
Jawabannya baru benar-benar kutemukan beberapa tahun kemudian, ketika takdir memberi kami ujian terakhir yang tak pernah kuduga. 3 tahun setelah pernikahanku dengan Arman, hidup kami berjalan tenang, tidak sempurna, tapi stabil. Kami belajar tertawa tanpa bayangan masa lalu. Kami belajar saling menguatkan tanpa rasa bersalah. Lalu suatu hari, Rina datang dengan kabar yang mengubah cara aku memandang semuanya. "Alia, aku akan menikah," katanya dengan senyum yang berbeda dari biasanya. Aku terdiam beberapa detik, lalu spontan memeluknya. "Benarkah, Kak?" Ia mengangguk, wajahnya berseri. Aku bertemu seseorang yang tidak membuatku merasa harus bertahan. Bersamanya, semuanya terasa ringan. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Selama ini di sudut hatiku yang paling dalam, selalu ada rasa takut. Takut bahwa kebahagiaanku berdiri di atas luka yang belum sembuh. Namun melihat Rina berdiri di depanku hari itu, aku tahu, ia benar-benar telah menemukan jalannya sendiri. Hari pernikahannya tiba. Aku duduk di barisan keluarga, menggenggam tangan Arman. Ketika Rina berjalan menuju pelamin dengan wajah penuh cahaya, dadaku terasa hangat. Ia tidak terlihat seperti seseorang yang kehilangan. Ia terlihat seperti seseorang yang memilih. Dan di saat itulah aku sadar, takdir bukan tentang siapa yang datang lebih dulu. Bukan tentang siapa yang salah atau benar, melainkan tentang siapa yang berani jujur, lalu bertanggung jawab atas pilihannya. Setelah acara selesai, Rina menghampiriku. "Ingat dulu kamu bilang takut tidak pantas bahagia?" tanyanya. Aku tersenyum kecil. Masih sering kupikirkan. Ia menggenggam tanganku.